Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan yang kami hormati kakak-kakak panitia PPAK UIN Suka 2021 serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada panutan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah. Hadirin yang dirahmati Allah, ilmu memiliki peranan penting dalam kehidupan kita, karena dengan adanya ilmu kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, sehingga kita bisa lebih mantap dalam beribadah kepada Allah. Dan dengan ilmu kita akan lebih mantap dalam beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimun." Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebagai seorang muslim, kaum milenial dan calon penerus bangsa, sebaiknya kita tidak hanya mempelajari satu bidang ilmu, misalnya ilmu agama atau ilmu pengetahuan saja, karena semua itu tidak akan seimbang. Sama halnya jika kita makan nasi tanpa lauk atau makan lauk tanpa nasi. Ilmu agama atau iptek memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya saling melengkapi, sehingga kita harus mempelajari antara kedua hal itu. Hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama, ilmu agama. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya bahwa hak anak terhadap orang tua ada 3 perkara. Salah satunya adalah mengajarkan Al-Quran kepada anaknya adalah tugas orang tua. Karena sesungguhnya Al-Quran adalah petunjuk kehidupan manusia dari dunia sampai akhirat. Betul apa betul? Betul dong. Ternyata Sunan Muria atau Raden Umar Zaid adalah putra dari Sunan Kalijaga Raden Syahid, membahas tentang pendidikan anak sejak dini dalam bentuk tembang yang disebut dengan tembang kinanti. Kinanti artinya diberi bekal. Maknanya adalah ketika fase anak-anak kita beri bekal dengan agama, moral, akhlak, terutama pendidikan Al-Quranul Karim. Anak ketika kecil kita kenalkan dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran. Ketika besar jadi apapun dia, Qurannya tetap ngintili. Tahu ngintili? Yaps, betul. Ngintili adalah mengikuti, selalu menghiasi dalam segala aspek kehidupannya. Saat anak besar menjadi bupati yang cinta Quran. Saat menjadi fisikawan yang cinta Quran. Ketika anak besar menjadi maling hati masyarakat, artinya jadi seorang public figure adalah public figure yang cinta Al-Quran. Alhamdulillah. Begitu pentingnya pendidikan anak sejak dini, sampai Sunan Muria menekankan pendidikan sejak dini, karena Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa akhrikum nara, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menekankan bahwa kita didik anak-anak kita agar selamat dunia akhirat, agar jadi anak-anak yang salih dan salihah. Lalu apa ciri-ciri anak yang salih dan salihah? Ciri-cirinya ada 2, yaitu yang pertama, anak yang salih salihah itu adalah pintar. Yang kedua, benar. Pintar dan benar, boleh dikatakan anak kita adalah anak-anak yang saleh dan salihah. Tapi jika salah satu di antaranya hilang atau kurang, jangan harap anak-anak kita saleh dan salihah.
Contohnya, pintar tapi tidak benar, repot bos. Pintar, dia punya kekuasaan, punya jabatan, tapi jauh dari Al-Quran, jauh dari ilmu agama. Yang dimakan bukan hanya nasi, lawang masjid dimakan, aspal dimakan. Betul atau betul? Betul. Yang kedua, benar tapi tidak pintar. Benar, dia mau beribadah kepada Allah, tapi karena tidak tahu ilmunya, maka subuh jam 8, asar jam 9, maghrib jam 10, cari bensin. Yang dirahmati Allah, inilah pentingnya pendidikan anak-anak. Pendidikan anak yang menjadi anak solih dan solihah. Kalau kita tidak bisa mendidik sendiri, pasrahkan pada kiai atau pada pondok pesantren agar dididik dengan ilmu agama, terutama pendidikan Al-Quranul Karim. Jika kita memiliki ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan, kita akan menjadi mulia di mata manusia juga di mata Allah. Amin. Oleh karena itu, mari kita semangat dalam belajar, semangat meraih mimpi-mimpi kita, bangkit dari rebahan dan mulailah perubahan. Berhentilah mengeluh, mulailah mensyukuri. Berhenti meragukan, mulailah melakukan. Ingatlah perjuangan orang tuamu yang menginginkan kesuksesanmu, sukses hingga bisa berguna bagi sesama. Saat kita lelah, istirahatlah, tapi jangan pernah menyerah, karena menyerah bukanlah tujuan dari jerah payah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Ungzur makola, wala tangzur makola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.